Namo Bhagavate Vasudevaya. Śrīmad Bhagavatam, Skanda 1, Bab 13, Sloka 3 sampai dengan 4, dalam topik Dhritarashtra meninggalkan istana. Tam bandhum agatam drishtva dharma putra sahanujaha Dhritarashtra yuyutsuscha sutta saradvata prita Gandhari Draupadi Brahman Subhadra Chotara Kripi Anyascha Jamaya Pandor Gyata Yasa Sutta Striyaha. Artinya, melihat Widura datang, seluruh penghuni istana Maharaja Yudhishthira, adik-adiknya Dhritarashtra, Satyaki, Sanjaya, Kripacarya, Kunti, Gandhari, Draupadi, Subhadra, Uttara, Kripi, dan banyak lagi istri para Kaurawa lainnya, serta perempuan-perempuan lain bersama anak-anak mereka, bergegas menyambut kedatangan Widura dengan penuh sukacita. Nampak seolah mereka baru siuman setelah tidak sadarkan diri selama waktu yang panjang. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Gandhari, seorang perempuan suci yang ideal dalam sejarah dunia. Ia adalah putri Maharaja Subala, Raja Gandhara, sekarang Kandahar di Kabul. Dan pada masa remajanya ia adalah pemuja Dewa Siwa. Umumnya gadis-gadis Hindu memuja Dewa Siwa untuk mendapatkan suami harapannya. Dewa Siwa puas dengan pemujaan Gandhari dan memberkatinya bahwa Gandhari akan melahirkan 100 putra. Gandhari dijodohkan dengan Dhritarashtra dalam keadaan Dhritarashtra tunanetra sejak lahir. Saat mengetahui calon suaminya tunanetra, Gandhari ikhlas memakai penutup mata dari kain sutra sehingga ia tidak dapat melihat sepanjang hidupnya. Sama seperti keadaan calon suaminya. Sakuni, kakaknya, mendampingi Gandhari dalam pernikahannya dengan Dhritarashtra. Ia merupakan perempuan tercantik pada masa itu dan sifat-sifat kewanitaannya sangat mulia yang membuatnya disayangi oleh seluruh anggota kerajaan Kaurawa. Segala sifat baik ada pada dirinya, namun kecenderungan alami seorang perempuan pun ia miliki juga. Ia iri terhadap Kunti ketika Kunti melahirkan seorang bayi laki-laki. Kunti melahirkan lebih dahulu seorang putra. Ini membuat Gandhari marah, lalu ia memukul-mukul perutnya sendiri yang sedang hamil. Sebagai akibatnya, hanya gumpalan daging yang keluar dalam persalinannya. Atas perintah Srila Vyasadeva yang merupakan pembimbingnya, gumpalan daging itu dipecah-pecah menjadi 100 bagian. Dan perlahan-lahan setiap bagian tumbuh menjadi seorang bayi laki-laki. Demikianlah keinginannya untuk menjadi ibu dengan 100 putra terkabulkan. Dan ia mulai membesarkan semua putranya, berbekalkan sifat mulianya. Ketika intrik-intrik jelang pecahnya perang Kurukshetra, Gandhari sendiri tidak menyetujui perang melawan para Pandawa itu. Ia menyalahkan Dhritarashtra, suaminya, atas potensi pecahnya perang saudara tersebut. Gandhari ingin membagi kerajaan menjadi 2 bagian, untuk putra-putra Pandu dan untuk putra-putranya sendiri. Kesedihannya sangat luar biasa ketika semua putranya gugur dalam perang Kurukshetra. Hingga ia hendak mengutuk Bimasena dan Yudhishthira, tetapi dihalangi oleh Vyasadeva. Pengutaran rasa sedihnya atas kematian Duryodhana dan Dushasana di hadapan Sri Krishna sangat mengharukan. Dan Sri Krishna memberikan pencerahan dengan ajaran-ajaran spiritual. Ia sangat bersedih pula atas kematian Karna dan menuturkan kepada Sri Krishna betapa istri Karna sangat bersedih. Srila Vyasadeva berhasil merendahkan kesedihannya dengan cara memperlihatkan bahwa putra-putra yang gugur sudah berada di kerajaan surga. Gandhari meninggal dunia bersama suaminya
di rimba pegunungan Himalaya dekat hulu Sungai Gangga. Kematian mereka terjadi akibat kebakaran hutan. Maharaja Yudhistira melakukan upacara kematian bagi paman dan bibinya tersebut. Pritha adalah putri Maharaja Surasena dan adik perempuan Wasudewa, ayah Krishna. Ia dijadikan anak angkat oleh Maharaja Kuntiboja, dan sejak itulah ia dikenal sebagai Kunti. Ia menjelma ke dunia ini untuk menyukseskan misi personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Para penduduk planet-planet surga sering berkunjung ke istana Raja Kuntiboja, dan Kunti ditugasi untuk menjamu mereka. Kunti juga bisa melayani Resi Agung Durwasa, dan karena puas dengan pelayanannya yang tulus, Durwasa Muni memberi dia berkah berupa sebuah mantra yang memungkinkan dia dapat memanggil dewa manapun sesuai kehendaknya. Atas dasar rasa ingin tahu itu, saat itu juga ia mencoba memanggil Dewa Matahari, yang kemudian ingin memberikan keturunan kepada Kunti, namun Kunti menolak. Dewa Matahari menjamin bahwa Kunti akan tetap sebagai perempuan suci, sehingga Kunti bersedia menuruti kehendak sang dewa, karena lahir sebagai putranya. Atas berkat Dewa Matahari, Kunti tetap sebagai perempuan suci, tetapi Kunti bingung dan takut untuk menghadapi orang tuanya, sehingga ia melarung karena bayi yang baru lahir itu di sungai. Kemudian ketika Kunti benar-benar memilih pasangannya sendiri, ia memilih Pandu sebagai suaminya. Karena satu dan lain hal, Maharaja Pandu ingin menyisih dari kehidupan berkeluarga dan menapaki jalan hidup pelepasan ikatan. Awalnya Kunti tidak setuju suaminya menjalani kehidupan seperti itu. Namun akhirnya ia setuju. Seizin Maharaja Pandu, Kunti dibolehkan mendapatkan putra-putra dengan cara mendatangkan sejumlah pribadi lain yang pantas. Awalnya Kunti menolak usulan tersebut, tetapi setelah Pandu memberikan contoh-contoh yang sangat meyakinkan, Kunti pun setuju. Demikianlah dengan mengucapkan mantra yang diberikan oleh Durwasa Muni, Kunti mendatangkan Dharma Raja, dan Yudhistira pun lahir. Kunti memanggil Dewa Wayu, udara, dan lahirlah Bima. Ia memanggil Indra, Raja Surga, lahirlah Arjuna. Dua orang putranya lainnya, Nakula dan Sadewa, adalah putra Pandu sendiri dari kandungan Madri. Kemudian, Maharaja Pandu meninggal dunia dalam usia relatif muda, yang membuat Kunti sangat sedih. Dua wanita yang telah menjanda ini, Kunti dan Madri, mengambil keputusan bahwa Kunti harus tetap menjalani kehidupan untuk memelihara 5 anak yang masih kecil, yakni para Pandawa. Sedangkan Madri harus menjalani ritual sati. Secara sukarela meninggal dunia bersama suaminya. Kesepakatan ini direstui oleh para Resi Agung seperti Satta Sringga dan yang lainnya yang hadir saat itu. Setelah itu, ketika para Pandawa diusir dari kerajaan hasil propaganda Duryodhana, Kunti ikut bersama putra-putranya dan ia menghadapi berbagai macam kesulitan bersama mereka selama masa-masa itu. Selama hidup di hutan, seorang raksasi bernama Hidimbi ingin menjadikan Bima sebagai suami. Bima menolak. Tetapi ketika Hidimbi memohon kepada Kunti dan Yudhistira, mereka memerintahkan Bima untuk menerima lamaran Hidimbi dan juga memberinya keturunan. Sebagai hasil dari hubungan mereka, lahirlah Gatotkaca. Dan Gatotkaca bertempur dengan gagah berani bersama ayahnya melawan para Kaurawa. Selama hidup di hutan, mereka tinggal bersama-sama dengan sebuah keluarga Brahmana yang saat itu dihadapkan pada kesulitan akibat ulah raksasa Bakasura. Dan Kunti memerintahkan Bima untuk membunuh Bakasura demi melindungi keluarga Brahmana tersebut. Kunti kemudian menyarankan kepada Yudhistira untuk berangkat ke Pancala Desa. Di Pancala Desa inilah Arjuna memenangkan sayembara Draupadi. Namun atas perintah Kunti, kelima Pandawa menjadi suami Pancali atau Draupadi. Kelima Pandawa menikahi Draupadi dengan dihadiri oleh Vyasadewa. Ingatan akan putra pertamanya karena selalu membayangi Kunti. Dan Kunti sangat sedih ketika Karna gugur dalam perang Kurukshetra. Kunti menyampaikan kepada putra-putranya yang lain bahwa
karena adalah putra sulungnya yang lahir sebelum ia menikah dengan Maharaja Pandu. Doa-doa Kunti Dewi kepada Sri Krishna pasca perang Kurukshetra ketika Krishna hendak pulang telah diuraikan secara panjang lebar. Kemudian Kunti pergi ke hutan bersama Gandhari untuk melaksanakan penebusan dosa. Dengan menjalani aturan yang ketat, misalnya hanya makan setiap 30 hari sekali. Pada akhirnya, ketika sedang duduk bermeditasi dengan khusyuk, badannya ikut terbakar menjadi abu di tengah sebuah kebakaran hutan. Draupadi, perempuan suci putri Maharaja Drupada, dan ia adalah inkarnasi sebagian dari Dewi Sachi, istri Indra. Maharaja Drupada menyelenggarakan korban suci besar di bawah pengawasan Resi Yaja. Persembahan pertama berhasil melahirkan seorang putra yang kemudian dinamai Drishtadyumna, dan persembahan kedua melahirkan Draupadi. Draupadi merupakan adik perempuan Drishtadyumna, karena itu ia juga dinamai Pancali. Kelima Pandawa menikahi Draupadi dan mereka masing-masing mendapatkan seorang putra darinya. Maharaja Yudhishthira mendapatkan putra yang bernama Pratibhit. Bimasena mendapatkan putra bernama Sutasoma. Arjuna mendapatkan Srutakirti. Nakula mendapatkan Satanika, dan Sahadewa mendapatkan Srutakarma. Dijelaskan bahwa kecantikan Draupadi setara dengan ibu mertuanya Kunti. Saat ia lahir, ada sabda dari langit yang menyatakan supaya ia memiliki nama panggilan Krishna. Sabda tersebut menyatakan pula bahwa Draupadi lahir untuk membunuh banyak ksatria. Atas karunia dari Sankara, ia dianugerahi 5 orang suami yang masing-masing memiliki kualifikasi yang setara. Ketika telah tiba waktunya untuk memilih suaminya, melalui sayembara, pangeran-pangeran dan raja-raja diundang dari semua negeri di dunia. Ia menikah dengan para Pandawa selama masa pengasingan mereka di hutan. Dan ketika mereka kembali ke istana, Maharaja Drupada memberi mereka harta kekayaan berlimpah sebagai mas kawin. Draupadi diterima dengan baik oleh semua perempuan menantu Dhritarashtra. Ketika Draupadi dijadikan taruhan dan kalah dalam permainan judi, ia diseret secara paksa ke ruang sidang. Dan Duhasana berusaha melihat kecantikannya dalam keadaan tanpa busana. Walaupun di sana hadir tokoh-tokoh tetua seperti Bhisma dan Drona, Draupadi adalah seorang penyembah agung Krishna. Dan atas kekuatan doanya, Sri Krishna sendiri menyediakan kain yang tidak terhingga panjangnya untuk menyelamatkan dia dari penghinaan. Raksasa yang bernama Jatasura pernah menculik Draupadi, namun Bimasena, suaminya, membunuh raksasa itu dan menyelamatkan Draupadi. Draupadi menyelamatkan para Pandawa dari kutukan Resi Durwasa atas karunia Krishna. Ketika para Pandawa menjalani penyamaran di istana Wirata, Kicaka tertarik pada kecantikan sempurna Draupadi, dan berkat siasat Draupadi bersama Bima, raksasa itu dapat dibunuh oleh Bima dan Draupadi pun selamat. Draupadi sangat berduka ketika kelima putranya dibunuh oleh Ashwatthama. Pada masa akhir hidupnya, Draupadi menyertai Yudhishthira dan keempat suaminya dan kemudian jatuh terkulai di tengah perjalanan. Yudhishthira menjelaskan penyebab kejadian itu. Namun ketika memasuki planet surga, Yudhishthira melihat Draupadi hadir di sana dengan sangat cemerlang sebagai dewi keberuntungan di planet surga. Subhadra adalah putri Wasudeva dan adik perempuan Sri Krishna, personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Subhadra bukan hanya merupakan putri yang paling disayangi oleh Wasudeva, tetapi juga merupakan adik perempuan yang sangat disayangi oleh Krishna dan Baladewa. Krishna dan Baladewa serta Subhadra, adik perempuan mereka, diistanakan di kuil Jagannatha yang sangat termasyhur di Puri. Dan kuil itu hingga kini masih dikunjungi oleh beribu-ribu peziarah setiap hari. Kuil ini dibangun untuk mengenang kunjungan Krishna ke Kurukshetra selama terjadi gerhana matahari dan pertemuan Krishna dengan para penduduk Vrindawana setelah itu. Pertemuan Radha dan Krishna selama kesempatan ini merupakan sebuah kisah yang sangat mengharukan. Dan Sri Chaitanya dalam kebahagiaan Radharani selalu mendambakan Krishna di Jagannathapuri. Ketika Arjuna berada di Dwaraka, ia ingin mempersunting Subhadra dan Arjuna mengutarakan keinginannya kepada Krishna.
Krishna mengetahui bahwa kakaknya Sri Baladewa sedang merencanakan pernikahan Subhadra dengan orang lain, dan Krishna tidak ingin menentang rencana Baladewa. Karena itu, Krishna menyarankan Arjuna agar melarikan Subhadra. Jadi, ketika mereka semua sedang berplesir ke Bukit Raiwata, Arjuna berhasil melarikan Subhadra sesuai rencana Krishna. Baladewa sangat marah dan hendak membunuh Arjuna. Krishna memohon kepada kakaknya agar mengampuni Arjuna. Kemudian Subhadra dinikahkan secara meriah dengan Arjuna dan lahirlah Abhimanyu. Subhadra merasa sangat terpukul atas kematian Abhimanyu dalam usia yang begitu muda. Tetapi dengan lahirnya Pariksit, ia bahagia dan terhibur. Selanjutnya sloka 5. Pratyujagmu praharsena pranam tanwa iwa gatam abhisangam yavidiwa pariswanga biwadanahi. Artinya, mereka semua menyambut Widura dengan penuh sukacita, seolah-olah jiwa mereka baru kembali ke dalam raganya. Mereka saling bersujud dan berpelukan untuk menyambut satu sama lain. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Apabila kesadaran pergi, anggota badan menjadi tidak aktif. Tetapi ketika kesadaran telah kembali, anggota badan dan indera-indera akan aktif kembali. Dan keadaan itu sendiri mengantarkan sukacita. Anggota keluarga Kaurawa sangat sayang kepada Widura, sehingga ketidakhadirannya di istana selama waktu yang panjang dapat diibaratkan seperti keadaan badan yang tidak aktif. Mereka semua merasa kehilangan dalam ketidakhadiran Widura. Karena itu, mereka semua sangat bersukacita dengan kembalinya Widura ke istana. Selanjutnya, sloka 6. Mumucu prema baspaugham Wirahaut kantyaka daraha Raja tam arhayang cakre Krita shana parigraham. Artinya, mereka semua terharu, menitikan air mata, tergugah oleh rasa khawatir dan rasa perpisahan yang panjang. Kemudian Raja Yudhistira menyiapkan tempat duduk dan acara penyambutan. Demikianlah pembacaan Srimad Bhagavatam pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti. Semoga hari-hari Anda penuh kebahagiaan dan keberuntungan. Segala karunia datang dari segala penjuru. Semoga Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk berbakti kepadanya. Sampai jumpa esok pada waktu dan kesempatan yang sama. Jai Grantraja Srimad Bhagavatam Mahapurana Ki Jai.